Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Selamat sore, selamat datang di konser Sound of Java Music Concert and Lampion Party. Dan tentunya kita dalam Meet and Greet Kota, yang mana kita dalam rangka persiapan ataupun pemanasan untuk konser nanti malam. Dan tentunya untuk hadirin sore hari ini, pesertanya tuh terbatas ya. Jadi hanya tamu-tamu VIP dan kerabat kota Wonosobo dan sekitarnya yang bisa datang ke sini gitu. Tentunya spesial banget karena hari ini kita bakalan ngobrol bareng sama personil kota, ya kan? Dimana nanti malamnya mereka bakalan perform di Taman Rekreasi Kaliangan tentunya. Oke, semuanya sudah siap untuk bertemu band kota? Siap ya? Oke, udah tungguin dari tadi nih tadi. Tentunya pastinya udah mulai ngapalin biasanya ya, dari jauh-jauh hari atau dari rumah nih udah mulai ngapalin lagu-lagu kotak biar nanti waktu perform itu bisa ikutan nyanyi bareng pastinya. Yes, betul sekali. Dan tentunya kita berdua dari Radio Fana, saya Eka dan saya Iqbal Santosa akan memandu acara pada sore kali ini. Oke, dan seperti yang udah teman-teman tahu bahwa nanti malam jam 7 tepatnya konser akan segera dimulai di Taman Rekreasi Kaliangan Wonosobo. Akan ada lampion party juga loh. Dan jangan lupa nih pada kesempatan kali ini seperti yang sudah kita ingatkan, kita bakalan tanya-tanya ya kan seputar kegiatannya kota atau mungkin persiapannya apa aja. Jadi mungkin langsung aja tanpa basa-basi kita sambut ya. Kota. Halo Kak Tantri, selamat datang di Wonosobo. Silakan duduk. Halo Kak Sila. Selamat datang di Wonosobo dan boleh mikrofonnya? Ya. Oke nih, gimana nih semangatnya sekali lagi dong kerabat kota. Ini spesial banget karena sore hari ini sebelum mungkin kota nanti manggung ya kan di Taman Rekreasi Kaliangan, ada beberapa hal yang pengen kita tanya-tanya. Mungkin seputar persiapannya juga, gimana suasana Wonosobo yang dingin ini buat teman-teman kota ya kan. Oke, mungkin dari Kak Tantri dulu nih. Apa kabar Kak Tantri? Baik, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baru pertama kali datang ke Wonosobo atau udah berapa kali nih? Seingatku ya, ini udah kali kedua. Udah kali kedua. Yang pertama itu kapan nih? Lupa juga ya. 2017 ya? Oke. Kalau tadi sih Iqbal kulik-kulik informasi kayaknya datang di 2017 di acara HUT Kabupaten Wonosobo yang ke-192. Waduh, ini dia kerabat saya. Kebetulan saya dulu. Di alun-alun kalau nggak salah. Iya betul. Oke, kalau Kak Sela sendiri setelah tadi saya ikuti Instagramnya ya. Tadi udah keliling-keliling Wonosobo kemana aja nih? Dari kemarin. Berarti udah hari kedua kali ini. Hari kedua, jadi kebetulan dekat dari rumah ya. Oke. Jadi pengen ngajakin aktivitas sekalian nikmatin udara dingin. Oke deh. Terus kebetulan di sini ada teman yang terus diajakin kuliner di Ongkok. Oh udah nyobain di Ongkok. Gimana rasanya? Saya sih oke ya, udara kayak gini sih cocok banget. Cocok banget. Kamu harus nyoba. Oh berarti ini belum nih. Enak. Iya, enak ini. Direkomendasinya nih sama Kak Sela nih. Iya. Sama temen akam sih. Oke. Sekarang ke Kak Cua deh. Untuk persiapan nanti malam, kira-kira gimana nih? Udah ready banget atau udah Ini udah nyiapin persiapan nggak gitu sabar ya. buat ketemu kerabat kota Wonosobo atau gimana nih Kak Cua? Pastinya kita seneng banget ya, Mbak. Alhamdulillah seneng banget dan ada beberapa lagu kotak yang memang baru rilis kemarin. Oke. Dan ini pertama kalinya kita bawain Oh, udah ada spoiler nih, bakalan bawain lagu baru. Jadi kalau yang belum dihafalin mungkin harus meet and greet, cus buruan ngapalin. Kalau Iqbal habis ini mau langsung hafal ini. Nanti tante di panggung akan ngajarin. Oh, siap. Oke. Kalau boleh tahu nih, nanti kira-kira bakalan perform berapa lagu? Yang kita persiapin kira-kira
Kasian dong. Udah jauh-jauh datang ke Wonosobo cuma satu lagu. Jadi nyiapin 20 lagu, tapi hanya intro. Sama aja singkat ya. Enggak, sekitar 10 sampai 12 lagu lah nanti kita bawa. Oke, 10 sampai 12 lagu. 10 sampai 12. Itu ya setengah jam lebih lah ya. Lebih banget dong. Sejam setengah Sejam kayaknya. setengah. Wah. Oke, kemudian kalau dari kerabat Kota Wonosobo kira-kira ada yang mau ditanyain gak nih sama teman-teman personil Kotak? Harus dong, udah ketemu di sini, meet and greet, masa nggak? Ya pertanyaan pribadi boleh ya kak? Karena udah jauh-jauh kan kebetulan kalau nggak salah Kak Jua ini baru aja liburan dan langsung datang ke Wonosobo, bener. Dan ini tapi mukanya nggak kelihatan muka-muka capek abis liburan, muka-mukanya fresh banget nih. Tenang aja, muka bisa ditutupin, tapi engsel-engsel nggak bisa ditutupin. Agak capek. Oke deh, semuanya demi menghibur warga Wonosobo dan juga kerabat Kota Wonosobo. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih? Ayo, boleh? Kakaknya nih, Oke. boleh silakan. Oke, kerabat Kota pertama nih yang nanya nih. Assalamualaikum Kak Tantri, Kak Cula dan Kak Sela. Ya aku seneng banget. Tolong ditahan air matanya. Ya, aku tuh ngefans banget sama Kotak dari zaman dulu pas masih sekolah sampai sekarang. Gak nyangka sekarang bisa ketemu langsung. Cuma Tua mau juga ya tanya, saya ya. kenapa? Tua juga kita ya. Iya, saya juga udah tua soalnya. Kira-kira nanti akan membawakan lagu itu nggak ya? Pelan-pelan saja. Oke. Pelan-pelan saja mau versi yang Wonosobo atau versi yang asli? Iya, versi Wonosobo, dikasih versi Wonosobo nggak apa-apa. Pelan-pelan saja akan kita bawa. Alhamdulillah, makasih Kak. Sama-sama. Terima kasih sebelumnya ya. Berarti itu lagu favoritnya udah di-spill nih pelan-pelan saja dan nanti mau dibawain. Pasti excited banget ya Mbak. Kayaknya banyak udah siap-siap sumat ya. Siap-siap pasang status pelan-pelan saja gitu tuh biasanya tuh. Mungkin ada teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya mungkin persiapannya udah sejauh apa gitu kan? Atau ada yang mau tanya apa sih rahasianya capek-capek tapi manggung biar tetap fit gitu? Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin enggak? Oh kayaknya sambil nunggu Iqbal dulu nih yang mau nanya. Biasanya kalau mau manggung ada ritual-ritual tertentu nggak yang harus dipersiapkan kayak misalnya kebiasaan-kebiasaan aja sih yang biasanya dilakukan sebelum teman-teman Kotak manggung gitu. Persiapan yang pasti bernafas ya. Bernafas ya. Karena kalau nggak bernafas tuh yang penting tidur. Tadi kita udah tidur, enak banget emang udaranya jendela buka. Jadi deep sleep. Terus Kuliner. udah makan cemil. Oh cenil udah. Gimana rasanya kak Senil? Sama kan aku dari Salatiga. Oh dari Salatiga ya? Mungkin ada banyak khas juga. Wonosobonya gitu. Nah, tapi beli kotak gitu. Oh iya blog ya? Terus habis itu persiapan juga ya nge-set playlist maksudnya karena ini acara terbuka. Kita pasti punya lagu yang gimana caranya membuat semangat untuk penonton. Jadi membawa energinya itu supaya asik. Oke. Dan berdoa ya. Berdoa jangan lupa. Oke. Kalau Kak Sela sendiri ada persiapan khusus nggak sih kalau setiap mau konser? Ya toh. Paling ya menikmati kuliner kuliner autentik yang ada di kota setempat yang nggak ada di kota lain, bener-bener yang khas banget gitu, itu aku wajib. Kedua, kalau ketemu anak-anak, kalau mamanya tidurnya udah cukup, terus ada waktu luang kayak gini, terus habis itu sambil dengerin manggung, paling gibah ya. Itu kayaknya wajib. Sebenarnya gibahnya tuh lebih menyatukan energi. Cekik gitu-gitu, udah di level nggak pernah serius cerita yang macam-macam lucu-lucuan aja. Oh, berarti memang harus mencairkan suasana dulu sebelum naik ke atas panggung gitu ya. Kayak juga, ada info apa nih yang baru ya gitu kan. Biasanya harga susu yang murah di mana? Dari diskonan ya. Kalau dari Kak Tantri sendiri nih selaku vokalis, ini ada kayak ritual-ritual makan kencur dulu nggak sih? Oh, kan lagi viral tuh beberapa penyanyi ini. Iya. Gimana nih Kak? Dulu tapi dulu banget. Terus ternyata pas perjalanan panjang ini merasa saya sudah nggak cocok ya sama si kencur ini. Oh. Lebih ke
Jus. Oh, jus. Jus lemon panas. Oke. Jadi dipanasin dulu. Bercanda itu bercanda. Ada bahaya juga ya jus mengkudu ya. Jus pare kadang gitu. Enggak, jangan berbohong Dandri, lu tuh makan sambel. Nah itu dia. Enggak sih sebenarnya kalau misalkan kalau aku benar kata Cua, setiap penyanyi kan beda-beda, ada rutinitas masing-masing. Betul. Ada ritual masing-masing apa yang bisa bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan. Kebetulan memang kalau aku nih tipikal suara yang memang kalau kena air dingin, udara dingin itu dia bisa kayak yang lebih berat suaranya gitu. Jadi sini tuh sebenarnya aku kayak deg-degan gitu, apalagi kurang tidur kan. Jadi memang tadi tuh bisa mungkin tidur terus sama angkat yang banyak. Jadi ini tantangan banget untuk panggung malam ini. Oke, karena cuaca Wonosobo kayak dingin ya. Aku pikir tuh nggak sedingin dia, ternyata dingin ya. Dingin. Apalagi kalau di bulan Agustus September ini justru puncak-puncaknya musim dingin di Wonosobo. Bahkan kemarin di bulan Agustus sempat ada beberapa kali embun es di Dieng. Jadi embunnya udah dalam bentuk es nih. Harusnya datang tuh waktu Agustus ke sini. Kira-kira abis ini bakal ke Dieng juga Kak? Kalau memungkinkan waktunya mungkin ya, tapi karena kita setelah ini masih ada kerjaan yang harus kita kerjain, jadi mungkin skip dulu ya, nanti aja next time ya. Mungkin Wonosobo kalau mengundang lagi atau kan Diengnya aja yang ngundang. Iya. Ini kode-kode buat orang yang mau ada event kayaknya bisa nih kotak nih next time ini waktu lagi ada bisnis gitu ya. Kalau bisa tiga teman tuh. Ya sekalian berantai gitu. Iya. Sama kalau aku mau nanya deh, kalau di Wonosobo itu kalau misalnya ada konser, teman-teman yang nonton perginya sama teman atau sama pasangan? Oh, kalau di sini sama pasangan dan juga sama pasangan yang dirahasiakan gitu ya, seperti itu biasanya. Pasti kita akan iri nanti. Iya. Dan pasti mereka pelukan. Apalagi dingin kan, hangat ya. Oke deh gitu. Tapi jangan sampai bawa pasangannya orang lain ya. Aduh, bahaya itu sih. Dan kalau tadi kan sudah disinggung juga tentang beberapa kali ke mana nih? Ke kebun teh udah. Berarti baru ke kebun teh doang nih. Open kuliner doang. Kuliner, mie ongklok. Sebenarnya di Wonosobo banyak banget nih kulinernya. Ada mie ongklok, ada tempe kemul. Kebetulan memang yang staff yang kerja di rumahku itu asli Wonosobo. Oh, asli Wonosobo. Jadi aku memang nggak terlalu sudah terbiasa memakan tempe kemul itu. Ya nggak sih guys. Tapi kalau mie ongklok memang karena kata dia ini repot bunda kalau bikin. Jadi makan aja nanti sana ada yang bawa. Bener, ada juga namanya di sini nasi megono. Nasi megono. Karika udah pernah cobain? Sering dibawain. Kalau itu bisa dibikin oleh-oleh ya. Oke, kalau yang masih penasaran pengen coba kira-kira apa? Kuliner Wonosobo atau mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang Wonosobo? Mungkin karena udah agak lupa ya 2017 ya, kayak berapa itu? 7 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Sekarang kan sudah 2023 ya, di mana Wonosobo ya pastinya sudah tambah ramai walaupun nggak seramai ibu kota. Yang tren di Wonosobo apa? Bahasa apa yang tren? Nah, di Wonosobo kayaknya tren bahasa masih segitu itu kayak gere. Itu kayak masa sih kayak gitu ya. Gere. Iya. Gere sama aja dengan cincong. Cincang gitu kayak gere kan. Gitu-gitu aja sih sama nyong, deke gitu. Nyong itu saya. Emang di sini nyong deke? Iya. Betul. Lo itu ada baru tahu. Iya, di sini nyong deke juga. Nyong deke. Iya. Kalau deke itu kamu gitu. Nyong itu aku. Apalagi ya kayak yang harus kita ajarkan nih, mungkin ini bisa jadi amunisi buat di atas panggung nanti nih. Iya. Ada kata-kata yang mau diajarin nggak buat teman-teman kotak ini? Bukan nyong ya, Nyong, iya. Deke bukan DE, tapi DE. Deke ya. Deke, ada penekanan nih. Deke, gitu. Lebih bedok lebih baik. Nyong deke, oke. Terus kira-kira ada yang mau tanya lagi? Oke, silakan Kak. Ini. Sambil minum boleh Kak, silakan. nyong terus nongkrong deke. Oke baik, terima kasih. Selamat sore buat Kak Landry, Kak Cua sama Kak Sela. Selamat datang di Wonosobo. Ini aku sebagai kerabat kotak mau tanya dong, apa sih tips kalian menjaga kekompakan dari dulu sampai sekarang gitu? Apakah kadang suka berantem terus baikan?
Kalau berantem biasanya yang paling suka minta maaf dulu tuh siapa sih gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan buat mama-mama muda nih. Ini kalau misalnya lagi ada manggung di luar kota tuh biasanya anak-anak kalau nggak diajakin, terus gimana sih cara biar tetap apa ya kayak nggak meninggalkan gitu, tetap deket sama anak-anak itu sih. Itu aja, terima kasih, kompak selalu buat kota. Oke, terima kasih Kak. Langsung aja deh. Mungkin yang pertama mau ke siapa dulu? Dari Kak Cua dulu, boleh? Tips kekompakan nih kalau ada yang berantem siapa yang minta maaf duluan gitu. Oke, silakan. Semakin berjalannya umur, kotak juga sudah berumur 19 tahun. Wow. Sudah banyak yang kita lewatin. Kalau berantem, pertama mungkin kalau masih umur-umur masih muda, masih ego-egoan. Masih pendem. Tapi makin berjalannya lagi kita menemui suatu masalah, kita bahas, komunikasi, terus semakin terbuka lagi. Memang harus berantem malahan, Mbak. Soalnya kalau pernah kita di fase mendem-mendeman, malah jadi pecah. Mendem-mendeman pokoknya. Non halal. Tapi kalau kita semakin malah kita diem, kita simpen, malah nantinya jadi bumerang. Jadinya semakin perjalanan waktu, kita terbuka, ya udah tumpahin aja apa yang kita rasain. Kalau mau tunjukkan saat itu tunjukkan, tapi setelah itu kita menyelesaikan masalah, kita belajar, oh ternyata memang sifatnya seperti ini, makin mengenal lagi gitu. Dan kalau yang minta maaf duluan, ya bareng-bareng kan saat itu kita ibaratkan kita ngumpul di satu kamar, kita ngobrol, lepasin semua ada masalah apa kayak gitu. Jadi itu yang membuat kita sampai sekarang bertahan walaupun banyak rintangan. Itu kuncinya ya. Intinya sih gini, kalau ngeband tuh kalau kita rasanya seperti menikah, jadi saling melihat bagaimana karakter masing-masing. Pasti yang namanya pacaran dengan pernikahan kan berbeda. Pacaran kelihatannya baik-baik toh. Nah itu kita lakukan di awal-awal kotak tuh. Awal baik-baik aja, tapi setelah berjalannya waktu, semakin keterikatan itu makin ada, pasti kan buruk-buruknya makin kelihatan. Kalau misalkan sudah menikah di akad, pasti kan nggak mungkin kita putus saja kan, nggak mungkin. Pasti kan bagaimana menyelami untuk bisa tetap jalan bersama. Akhirnya cari mana cari solusinya, bagaimana cara menyelami Sela, menyelami Cur, menyelami Tantri. Nanti kedepannya tuh bukan lu yang salah, gue yang benar, tapi lebih kepada yuk kita bareng-bareng benerin bareng-bareng. Gitu. Jadi memang kita sudah di tahap ya nggak mikirin lu salah, gue benar sih. Jadi kayak lebih ke apa yang kita bisa benerin bareng-bareng. Jadi solusi bareng-bareng. Udah sampai sana. Jadi obrolannya bukan ngomongin musik lagi kayaknya. Musik ada part-part tertentu yang memang kita harus bikin album, di situ numpahin semuanya lewat musik. Tapi kalau sehari-hari kita ngobrol lebih kepada itu tadi, harga susu. Sama sekolah anak mahal banget. Oke deh, karena kalau dari Kak Sela sendiri, pernah nggak sih kalian berantem dulu sebelum manggung, dan di panggung tuh kalian harus kelihatan profesional? Betul, pasti ngalamin di fase seperti itu dulu masih zamannya ego ya. Tapi kalau sekarang kita udah di taraf level yang santai ngadepin masalahnya, oh ya udah nyari solusinya, nggak pernah nyari itu siapa sih salahnya, nggak ada. Ya justru kita malah bercanda, sekarang banyak kan bercandanya malah. Apalagi kan ini Kak Sela cowok sendiri ya kan, pernah bener nggak pertanyaannya? Pernah bener nggak? Sebenarnya saya cewek lah. Kan kalau cowok salah biasa. Pertanyaan pernah bener atau enggak nih? Ya pasti banyak melakukan kesalahan juga gitu. Aku nggak merasa di sini paling tua paling benar, enggak juga gitu. Pasti melakukan kesalahan juga, sama-sama aja. Kalau kita saling menyadari sebenarnya itu bisa bikin awet ya, karena ya salah nggak salah ya udah cari solusinya aja. Oke. Dan dari pertanyaan selanjutnya nih buat Mungkin maksud Mas pernah bener nggak, soalnya wanita itu iya, wanita kan selalu benar ya kan, kayak kasihan sih. Oke, lanjut ya ke pertanyaan kedua tadi tentang tips parenting dari ibu-ibu muda. Tentunya di atas panggung harus profesional, sebagai istri harus profesional, sebagai ibu pun juga. Nah, tipsnya apa dari Kak Tantri dulu mungkin? Itu challenge yang lagi kita jalanin sekarang. Mungkin untuk pas awal-awal challenge-nya beda. Pas lagi anak itu baru lahir, bagaimana cara bisa mengasihi? Nah, maksudnya ngasih ASI. Oh, solusinya adalah pakai pompa. Udah kita lewatin. Anak itu belum ada komplain. Sekarang kita harap mereka sudah masuk usia. Kebetulan kan anak kita kan beda cuma dikit-dikit banget ya.
anakku yang paling pertama tuh 7 tahun, dia sudah bisa komplain kalau kebanyakan job tuh, itu mereka udah kayak, Bunda kenapa kerja terus sih? Gitu. Itu udah ada pertanyaan tuh kita, gimana jawabnya ya? Jadi ya paling buat kurang lebih sama sih kita ngobrol. Nah jadi paling pas lagi kita sudah sampai di rumah, sebisa mungkin apa yang tidak menjadi masalah ataupun urusan-urusan kerjaan itu kita nggak kita apa? Ini gini kayak handphone itu kita taruh gitu. Jadi ya bonding kita tuh benar-benar 100%, bukan hanya fisik tapi memang benar-benar kita ada di sana gitu. Jadi dia ngerasa yang kemarin kosong tidak ada kehadiran orang tuanya, jadi ke bus lagi. Oh iya, orang tua aku ada di sini. Jadi bukan aku di rumah tapi aku tetap mikirin pekerjaan. Pas pergi keluar kota ya tetap nggak bisa dibohongi, kita harus izin. Sebisa mungkin mereka memang harus merasakan kecewa kan. Harus namanya hidup itu kan pasti ada rasa sedihnya juga. Kalau kita bohong nanti yang ada dia di depannya malah ngarep-ngarep yang enggak gitu kan. Jadi ya lebih baik kita bilang, Bunda mau ada manggung 3 hari, kita ketemunya nanti baru hari sekian, setelah itu nanti kita jalan-jalan ya, dan itu harus dilakukan. Jadi ya harus ada pengorbanannya kan kita sudah lakukan, tapi dari reward ya, maksudnya kamu sudah nunggu lama, jadi nanti setelah ini kita bareng-bareng jalan-jalan misalnya seperti itu. Kadang juga kita misalnya kita memungkinkan untuk ada manggung 2 hari di kota ini, kan kita bisa bawa keluarga, kita bawa. Dan itu yang dilakukan Sela kan, Iya. semua keluarganya. Jadi nanti yang Kita datang melakukan semuanya sebenarnya. Kita melakukan semua, dimana kalau manggungnya dekat rumahku aku bawa, dekat tempat mereka bawa. Itu seru juga buat energi bapak ibunya kan. Sebelum manggung quality time dulu sama keluarga itu penting juga sih sebenarnya, membagi waktu. Dapat kata-katanya hari ini. Apa ini? Oke, siap. Selamat sore. Sore. Setiap hari baru adalah sebuah kesempatan untuk mengubah dirimu. Wasih. Apa lagi nih? Lagi. Selamat sore. Percayalah bahwa kamu adalah alasan orang untuk tersenyum. Ini Mas Dendi mana nih? Ayo. Nah, itu lagi senyum-senyum tuh. Lagi senyum-senyum tuh. aku kok pesen air putih hangat gak ada kata-kata kan? Nah, gimana ini? Benar-benar air putih doang ya. Jadi memang kuncinya selama waktu ada, selama ada kesempatan memang quality time-nya dimaksimalin gitu ya. Oke, kemudian mungkin bisa sedikit diceritain dong Kak, suka duka jadi anak band itu apa sih? Yang emang udah dari dulu sampai sekarang udah 19 tahun udah kayak keluarga kedua banget gitu. Mungkin atau apa ada yang ingin disampaikan kepada masing-masing personil yang masih belum bisa terungkap, kita ungkapkan di sini. Wah, silakan. Aku dulu ya, nanti kalau tambahin. Suka duka. Yang terlihat sama orang-orang itu kan hanya terlihatnya sukanya aja nih. Musisi ataupun selebriti ataupun ya pokoknya yang terlihat di kamera itu pasti kelihatannya tuh happy banget, enak banget ya jadi musisi, jadi penghibur gitu. Padahal banyak hal yang jadi beban kita, yang contohnya seperti ini. Kami sebagai penghibur, penghibur itu yang paling sulit adalah bisa menghibur banyak orang karena level kebahagiaan seseorang kan kita nggak bisa mengukur. Jadi setelah kita manggung, itu aku sebagai vokalis itu kayak pulang manggung tuh kayak terbebani. Mereka happy nggak ya? Gitu. Mereka happy. Beda loh. Kalau sebagai misalnya profesi supir misalnya, anterin saya dari sini ke rumah itu selesai pekerjaannya. Atau nggak dokter. Dari sini saya sakit, abis ini sembuh selesai. Tapi kalau kami itu kita tuh kayak yang masih ngebayangin, aduh mereka happy nggak ya, ini mereka bakal terhibur lagi nggak ya, klien kita happy nggak ya, jadi kita lebih panjang gitu mikirin pekerjaan kita. Itu salah satu duka yang selama ini aku jalanin selama ini. Terus yang kedua ada pengorbanan di mana tadi tuh ada momen-momen yang memang kita bisa kehilangan banyak momen dengan keluarga-keluarga, misalnya kayak kakak kita harus nikah terus ternyata kita nggak bisa hadir di hari-hari besarnya, ataupun anak kita yang seperti kita lagi manggung, anak kita sakit harus seperti itu. Jadi sebenarnya dukanya pun banyak, sukanya pun banyak banget. Kita dikasih kesempatan melalui musik kita bisa ketemu sama teman-teman baru, bisa eksplorasi Indonesia yang lebih dalam lagi, terus juga bisa apa namanya ya bisa nyobain kulinernya dari setiap wilayah. Itu buat kita sih priceless banget gitu. Yang selama ini kan kalau di zaman sekolah cuma bisa nonton dengerin guru atau nggak baca buku, oh Indonesia seperti ini, ternyata kita malah bisa nyobain secara langsung.
Mungkin kalau nggak lewat musik saya nggak bisa ke Wonosobo gitu. Mungkin nggak lewat musik saya nggak bisa sama anak-anak kota bisa umroh bareng gitu. Jadi ya kita tuh sangat bersyukur. Walaupun memang di setiap pekerjaan pasti ada plus dan minusnya. Jadi saya sih konsentrasi saya ini di era sosial media ya. Kalau dulu mungkin pas belum ada sosial media kita masih bisa fokus dengan diri kita masing-masing. Tapi dengan sosial media ini kan makin banyak tampilan-tampilan sajian-sajian di mana yang ditampilkan adalah senang-senangnya tok. Jadi kadang-kadang ada orang yang membanding enak ya, padahal tidak seperti itu gitu. Jadi ya jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain hanya dari sekedar sosial media aja. Gitu. Quotes of the day by Tantri dari Air Putih Hangat. Terima kasih. Terima kasih. Ini pembahasan nih kata air putih hangatnya dari quotes. Saya rasa cukup ya pendapat dari caleg nomor 1 ya. Serem ya. Pas banget lagi musim nih ya. Oke. Ada tambahan lagi dari Kak Kak Tantri? Oh cukup ya. Cepet banget kalau di sini, apalagi kalau di Dieng, kayaknya baru nyampe aja udah langsung dingin gitu. Oke. Udah diwakili. Sama dapil 1 ya. Oke, mungkin terakhir nih pesan buat para penonton Nadi Malam ataupun pesan buat seluruh kerabat kota yang ada di Indonesia. Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Apalagi nanti malam kan mau datang nih ke Kaliangat buat nonton, nah ada pesan-pesan yang mau disampaikan dulu gitu, disclaimer gitu kan. Kalau pesan-pesannya mungkin dari aku dulu ya, hati-hati sama barang bawaan. Nah itu betul. Karena kita nggak tahu di sebelah kita siapa, di belakang kita siapa, kita fokus nyanyi, kita lupa. Terus selamat bersenang-senang. Kalau memang ada lagu yang kesukaan kalian nyanyi sesenang mungkin, sekencang mungkin, lepasin beban malam nanti supaya pulang dari konser kotor nanti kalian pulang dengan gembira dan perasaan yang lega. Amin. Oke, baca lah monggo. Kurang lebih sama ya. Sama. Seperti kalian nomor 2. Sebisa mungkin malam ini kita buat happy. Oke. Sudah pasti karena setiap orang yang datang ke konser itu nyarinya kebahagiaan dan kalianlah sumber kebahagiaannya. Ya. Oke, cukup sampai di sini. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya untuk kita sampaikan. Terima kasih sudah hadir dalam Meet and Greet Kotak dan siap beraksi nanti malam. Siap dong. Mas itu mas nggak kedinginan mas pakai kaos top mas. Karena pribumi Wonosobo. Oke, sudah biasa ya. Oke, dan selamat menyaksikan konser Sound of Java 1 nanti malam. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang sedang menyaksikan via streaming nih, ada di Radio Pesona dan juga Wonosobo Zone, bahwa tiketing offline ini masih dibuka sampai saat ini. Jadi teman-teman bisa langsung aja datang ke Taman Rekreasi Kaliangat untuk membeli tiketnya. Yes, betul sekali. Jangan lupa apa yang tadi sudah disampaikan para personilnya untuk menjaga barang bawaan dan juga kondisi diri sendiri harus sehat ya Kak ya. Oke, dan tentunya saya Eka dan saya Iqbal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan.